Halo teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Untuk video kali ini saya ada kesempatan untuk membahas tentang kesalahan penggunaan sebuah senapan angin PCP bocap yang sering terjadi, yang saya jumpai di lapangan ya. Ada ketika beberapa teman-teman Sobat Hunter itu menggunakan produk dari kami, itu ada banyak sekali kesalahan penggunaan tentang senapan angin PCP bocap. Apapun senapan anginnya yang kelas PCP bocap ya, terutama kelas PCP bocap Predator Tactical. Saya pernah menjumpai hampir rata-rata itu kendala atau permasalahannya itu hampir sama. Senapan angin satu dengan yang lain atau penggunaan satu dengan penggunaan yang lain. Nah, episode hari ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan senapan angin kelas PCP bocap ya, dari Pancasona Official. Mungkin bisa teman-teman buat bahan referensi, buat tambahan informasi untuk kedepannya ketika pengen belanja sebuah senapan angin PCP bocap, terutama PCP bocap Predator Tactical. Oke, nah sebelum saya melanjutkan pembahasannya lebih lanjut lagi, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke dalam video detailnya dan simak sampai habis. Nah, sesuai data yang saya kumpulkan nih ya, yang kemarin banyak sekali teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia belanja senapan angin di Pancasona Official tentang penggunaan senapan angin PCP bocap Predator ya terutama. Itu kesalahannya hampir sama semuanya. Dari 100 orang yang saya kumpulkan ya, itu entah senapan anginnya apapun, hampir 80%-nya itu penggunaan senapan angin kelas PCP bocap Predator. Oke? Dan hampir keseluruhannya itu saya kumpulkan datanya juga, yaitu untuk kerusakan atau kendala yang sering terjadi. Saya menjumpai ada kalau nggak salah 3 kalau nggak 4 poin yang ingin saya sampaikan di video hari ini. Nah, poinnya ada apa saja? Kita coba langsung saja mulai. Yang pertama, yang sering saya jumpai ini ya di lapangan ya, kesalahan penggunaan sebuah senapan angin itu sering terjadi ketika mau mengoperasikan atau mau menggunakan sebuah senapan angin jenis ini. Sebenarnya ini senapan anginnya apapun ya, boleh apapun, ya pokoknya nggak hanya senapan angin PC bocap saja. Untuk penggunaannya itu harus benar-benar diwaspadai dan benar-benar harus digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya yang pertama adalah dari segi tekanan angin. Saya pernah menjumpai banyak sekali penggunaan senapan angin yang ada di luar sana ya. Yaitu saya sering menjumpai juga ada mungkin karena orangnya bandel juga, atau mungkin orangnya pengen ngetes juga dan sebagainya. Tapi ini tidak disarankan nanti dicoba di rumah ya, karena ini memang menyalahi aturan. Jadi senapan angin itu dari tekanan angin sudah saya anjurkan tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan langsung oleh pabrik. Jadi seperti ini. Senapan angin PCP bocap Predator Tactical yang produknya dari kami ya, apapun yang popor lipat ataupun yang laras hulu ataupun yang full CNC dan sebagainya, itu rata-rata saya pernah menginformasikan adalah tekanan anginnya maksimal itu 2000 sampai 2500 PSI. Tidak disarankan, tidak dianjurkan melebihi kapasitas. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman melebihi kapasitas tekanan angin yang sudah dianjurkan, itu nanti untuk dampaknya dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, itu dapat kerusakan pada unit senapan angin tersebut. Sehingga nanti senapan anginnya akan lebih mudah bocor, tidak awet, dan pasti ada beberapa mekanik fungsi senapan angin yang berkendala dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu, ingat, tekanan angin itu berpengaruh penting dari segi ketahanan sebuah senapan angin. Kalau teman-teman bandel ya, kalau teman-teman pengisiannya itu melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan oleh pabrik ataupun yang sudah saya informasikan di setiap video, ya nanti pastinya senapan angin teman-teman nggak bisa bertahan lama. Pasti ada sering kebocoran dan bahkan kerusakan yang fatal itu bisa merusak pada di bagian area tabung yang sehingga nanti tidak bisa digunakan kembali. Jadi seperti itu. Terus ini masih menyambung di tekanan angin ya. Jadi teman-teman, senapan angin jenis ini tuh yang pertama memang nggak boleh kelebihan kapasitas angin yang sudah dianjurkan. Yang kedua, tidak boleh atau tidak disarankan untuk kehabisan angin secara total dalam jangka panjang. Kalau hanya sebatas kehabisan angin total sekali dua kali langsung diisi,
itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika tekanan anginnya ini habis total, teman-teman diamkan lebih dari 1 minggu ataupun 2 minggu, nah itu pasti ada berkendala karena sealnya itu nanti bisa kering dan bisa jangka panjang itu bisa pecah kalau sering terjadi kehabisan angin total. Makanya saya sering menginformasikan tentang penggunaan senapan angin jenis ini adalah untuk penggunaan harap jangan sampai melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan. Yang pertama, yang kedua tadi masih membahas tentang tekanan angin. Selanjutnya, jangan sampai kehabisan angin secara total. Karena senapan angin jenis ini ada batasan maksimal ataupun minimalnya, yaitu minimalnya sekitar 400 sampai 500 PSI. Itu mohon nanti bisa diisi ulang. Oke? Paham ya? Itu kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang sering saya jumpai di lapangan. Mungkin yang masih pemula. Kalau yang sudah profesional, saya rasa bisa mengatasi masalah ini dengan mudah. Tapi kalau teman-teman kurang paham atau kurang tahu informasi yang saya sampaikan ini, ya takutnya nanti untuk senapan anginnya memang gak awet. Pasti akan sering terjadi kendala. Jadi seperti itu. Oke, untuk poin yang pertama sudah, kita lanjut ke poin yang kedua. Yang di poin kedua ini adalah sistem pengisian mimis atau peluru. Nah, saya pernah menjumpai sering banget ya, hampir setiap hari adalah komplain, setiap hari ada kendala tentang senapan angin PCP Bocap. Ini memang saya bisa memaklumi ini karena mungkin informasi yang saya sampaikan itu ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah penggunaan magazin dan single shot itu ada juga cara aturnya. Jadi nggak hanya asal dipasang, nggak hanya asal digunakan saja. Sebagai contoh, kemarin saya pernah menjumpai beberapa kasus, yaitu senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, itu pun yang full CNC kemarin, ya. Itu kemarin ada teman-teman yang belanja, sering terjadi mimis macet di dalam laras. Ternyata, ya, saya jumpai atau saya cek, ternyata untuk pengoperasian magazinnya kurang tepat sehingga mimisnya nanti bisa menumpuk di dalam laras. Ya mau nggak mau ya harus dikeluarkan dulu. Dan kalau memang numpuknya banyak, numpuknya mimis itu lebih dari 1 atau 2 biji, bisa sampai 4 ataupun 5, itu ya harus dilepas dulu larasnya. Nanti bisa langsung dibawa ke pabrik atau di bengkel terdekat untuk mengeluarkan mimis tersebut. Jadi perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan secara mendetail. Saya kenapa? Sebenarnya kalau menggunakan magazin itu jauh lebih mudah untuk proses pengisian pelurunya. Cuman kalau teman-teman nanti kurang tepat penggunaannya, pasti terjadi kendala dan pasti terjadi kerusakan. Sehingga teman-teman nanti harus mengeluarkan biaya lagi untuk biaya servis dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk penggunaan magazin secara bagus dan tepatnya? Sudah saya buatkan videonya di episode sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa tonton video saya yang penggunaan khusus magazin rotary. Mulai dari memasukkan mimis hingga cara pengoperasian masuk ke dalam senapan angin, dikokang sampai tes tembak dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa simak sampai habis. Kalaupun teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pengoperasian magazin ataupun cara isi peluru ke magazin, teman-teman bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Untuk poin yang kedua, kesalahan yang sering terjadi yang saya jumpai di lapangan yaitu proses pengisian mimis menggunakan magazin. Sering terjadinya macet. Jadi itu bisa diwaspadai, itu bisa dicegah kalau teman-teman tahu bagaimana cara pengoperasian yang baik dan benar ketika menggunakan namanya magazin rotary. Oke? Yang poin ketiga ini adalah saat tes tembak tidak menggunakan namanya teleskop. Nah, ini saya sering menjumpai, cuman untuk saat ini alhamdulillah ya, sudah banyak orang yang tahu ketika menggunakan senapan angin jenis ini harus pakai teleskop. Tapi ada juga beberapa kasus saya pernah menjumpai di lapangan, saya pernah diinformasikan, "Mas, ini senapan anginnya kok nggak bisa akurat ya? Kok penggunaannya susah banget?" Saya padahal tes tembaknya sesuai yang Mas sarankan. Nah, ternyata setelah diselidiki, ternyata teman-teman Sobat Hunter ini yang belanja senapan angin kelas PCP Bocap Predator Tactical itu tidak menggunakan namanya teleskop. Nah, senapan angin jenis PCP Bocap Predator ya, entah itu taktikal ataupun yang PCP Bocap popor kayu selain Terminator ya, kayak FX Crown, FX Airgun, FX Royal dan sebagainya. Itu saya pernah memberikan informasi hampir sering sekali harus menggunakan namanya teleskop. Kenapa? Karena senapan angin jenis PCP Bocap itu rata-rata tidak dibawahi atau tidak
terpasang dari pabriknya itu menggunakan visir manual. Jadi sehingga teman-teman itu harus tambah teleskop kalau mau tes tembak. Nah, itu sering terjadi saya di lapangan ketika teman-teman baru belanja senapan angin, ya ini yang masih pemula ya, itu menggunakan senapan jenis ini langsung digunakan saja tanpa menggunakan namanya teleskop. Itu kurang bisa ya, soalnya memang senapan angin jenis ini identiknya harus menggunakan teleskop untuk membidik sasaran, karena tidak ada namanya visir manual. Sehingga nanti teman-teman ya, kalau teman-teman hanya menggunakan senapan angin jenis ini asal-asalan saja, ya pasti hasilnya kurang memuaskan dan pastinya hasilnya kurang bagus. Sehingga nanti kalau teman-teman pengen untuk tes tembak atau untuk berburu atau olahraga menembak, teman-teman wajib tahu dulu nih fungsi dan kegunaannya seperti apa. Ya minimal teman-teman tahu dasarnya dulu lah, tahu dasar penggunaan, pengoperasian, soal akurasi, soal power dan sebagainya, teman-teman harus sedikit lebih tahu lah. Dibandingkan nanti kalau teman-teman nggak tahu sama sekali, ya nanti juga repot juga. Jadi teman-teman, ya ini yang poin ketiga. Kalau mau menggunakan senapan angin jenis ini, harap nanti menggunakan namanya teleskop. Nggak perlu peredam, nggak masalah. Yang penting ada teleskopnya. Karena kalau senapan angin jenis ini langsung dipakai tanpa teleskop, saya tidak berani menjamin akurasinya benar-benar bagus dan sesuai yang teman-teman harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk poin yang ketiga. Kita lanjut. Yang terakhir ini adalah kesalahan penggunaan yang sering terjadi ketika menggunakan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical adalah pemberian pelumas tidak rutin. Saya pernah menjumpai beberapa juga yang diinformasikan dari teman-teman keluhan ya, terutama keluhan kendala dan sebagainya. Sering terjadinya kebocoran pada silaras dan beberapa area mekanik mesin yang ada di bagian chamber. Saya cek ternyata memang kering, tidak diberi pelumas secara rutin. Itu bisa menjadi faktor kerusakan juga. Nah, sebenarnya pelumas ini sepele ya, jadi barang kecil, barang sepele, tapi dampaknya itu besar banget. Saran saya teman-teman, bagi teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada, ketika menggunakan senapan angin PCP Bocap, terutama Predator Tactical ya, yang dimana rangkaiannya itu hampir keseluruhan terbuat dari bahan logam, hampir keseluruhannya terbuat dari bahan dural. Untuk gesekan, pad dan sebagainya, itu harus diberikan namanya pelumas. Soalnya kenapa? Kalau nanti teman-teman nggak kasih pelumas, sampai kering, sampai dia nanti nggak ada pelumas yang mengalir di sela-sela mekanik mesin, itu jangka panjangnya akan terjadi kerusakan. Entah itu aus di bagian dratnya, entah itu akan terjadi seal pecah dan kebocoran. Yang ketiga nanti di bagian mekanik mesin yang lain ada gagal fungsi dan sebagainya. Itu yang wajib teman-teman ketahui. Nah, untuk minimal pemberian pelumas itu standarnya 2 minggu sekali kalau jarang dipakai. Tapi kalau sering sekali dipakai setiap hari, minimal 1 minggu sekali kasih. Nah, kira-kira bagian mana saja sih Mas yang perlu dikasih pelumas supaya lebih aman? Hampir keseluruhan kalau senapan angin kelas PCP Bocap Predator Tactical. Contohnya di bagian sini, di bagian tempat pemukul, terus di bagian trigger di sini boleh dikasih, di bagian sela-sela ini juga bisa dikasih, terutama di bagian larasnya itu dikasih. Dalam jangka waktu tertentu, teman-teman pastikan aja semuanya ada pelumasnya. Terus di bagian grad-grad di sini, di bagian belakang settingan power, itu kalau dirasa agak keras, dirasa nanti kering, dilepas dulu settingan powernya, kasih pelumas di dalam sampai nanti dia basah, ya sampai nanti dia terbungkus dengan pelumas, sehingga nanti untuk kinerja atau performanya tetap bisa stabil. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau pemberian pelumasnya Mas, kira-kira pelumas apa yang bagus? Bisa pakai pelumas apa saja, ini setahu saya ya, bisa pakai pelumas apa saja, mulai dari pelumas motor, pelumas mesin jahit, pelumas mobil dan sebagainya bisa. Pakai oli yang lain sebagainya bisa. Tapi oli yang baru ya, jangan sampai oli yang bekas dimasukkan ke dalam senapan angin. Takutnya nanti ada bram-bram sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa mekanik kerja mesin masuk ke sini, ya takutnya nanti ada kebocoran juga. Jadi pastikan pemberian pelumas secara rutin, bisa beli pelumasnya di toko terdekat atau ya pokoknya di toko-toko terdekat bisa menggunakan pelumas apapun asal pelumas yang baru, jangan pelumas yang sisa.
Oke, mungkin 4 poin itu bisa teman-teman pahami. Ya, nanti kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, monggo bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk video kali ini 4 poin yang saya share ke teman-teman Sobat Hunter soal sering terjadi kendala, sering terjadi hal-hal fatal yang dilakukan oleh teman-teman Sobat Hunter ketika menggunakan sebuah senapan angin, terutama kelas PCP bocah predator. Jadi dari 4 poin itu tadi, teman-teman bisa ada pandangan untuk kedepannya, supaya nanti teman-teman tidak mengalami sebuah kerusakan senapan angin secara fatal. Ya minimal kalau teman-teman nanti masih kurang paham, bisa konsultasi dulu dengan kami, atau bisa langsung minta bantuan ke teman-teman Sobat Hunter di sekitar yang sudah profesional di bidang senapan angin. Nah, saya informasikan lagi juga, ini saya menjumpai 4 poin saja. Kalau teman-teman di luar sana yang nanti menjumpai di luar apa yang saya bahas tentang sering terjadi kendala sebuah senapan angin, terutama dari segi pemakaian atau segi penggunaan, teman-teman bisa langsung menambahi di kolom komentar. Di next episode nanti kita akan bahas juga untuk tambahannya. Soalnya saya pernah menjumpai cuma 4 ini aja yang sejauh ini saya alami ketika teman-teman Sobat Hunter di luar sana menggunakan produk senapan angin dari Payasona Official. Nanti kalau saya tidak pernah menjumpai apa yang teman-teman alami, nanti saya akan minta bantuan ke teman-teman untuk share, untuk nulis di kolom komentar apa aja sih yang teman-teman alami sejauh ini ketika menggunakan senapan angin kelas PCP bocap. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya perwakilan dari Payasona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Nah, tangan saya kotor banget, jadi tadi masih bongkar-bongkar juga, masih check up juga untuk memastikan semuanya benar-benar bagus dan normal sebelum dibungkus, sebelum di packing. Terima kasih.